Bikin bangga, Sintayong akhirnya temukan striker timnas Indonesia dari Eropa. Pemain Swansea City Liga Inggris akhirnya resmi dinaturalisasi hari ini. Striker timnas Indonesia Dimas Derajat menjadi top skor sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 ungguli Neymar dan Lionel Messi. Resmi dipanggil timnas Indonesia, pemain berdarah Pantai Gading ini akan menggila bersama timnas Indonesia U17. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Bikin bangga, Sintayong akhirnya temukan striker ganas dari Eropa. Ya, Sandy Walsh merasa tak keberatan dengan keputusan Sintayong yang menempatkannya sebagai gelandang saat timnas Indonesia menghadapi Brunei Darussalam. Pemain yang sudah menyatakan keinginan memperkuat timnas Indonesia sejak 2017 itu menunaikan caps kedua bersama skuad Merah Putih pada laga melawan Brunei Darussalam setelah mencatatkan debut kala pertandingan Indonesia versus Turkmenistan bulan lalu. Pada pertandingan melawan Brunei, Sandy Walsh ditempatkan sebagai bek kanan sebagai peran keseharian di klub Cafe Mechelen. Alih-alih menjadikan Sandy Walsh sebagai fullback, pelatih Sintayong mendorong pemain 28 tahun itu ke posisi gelandang. Sandy mengaku tak mempermasalahkan hal tersebut dan siap bermain di posisi manapun demi timnas Indonesia. Ya, saya akan melakukan semuanya untuk membantu tim ini berkembang dan meraih kemenangan setiap saya bermain untuk timnas Indonesia. Jadi gelandang, bek kanan, bek tengah, striker kita lihat saja nanti, ucap Sandy Walsh. Sandy merasa tak asing bermain sebagai gelandang karena pernah melakoni tugas yang sama ketika bermain di tim junior. Hanya saja Sandy mengakui butuh adaptasi lagi agar bisa bermain 100%. Ya, saya pernah bermain beberapa pertandingan profesional di posisi ini. Saat usia muda, saya selalu bermain di posisi ini. Jadi saya hanya butuh waktu untuk saya bisa nyaman bermain di posisi tersebut dan mengetahui permainan tim di posisi saya bermain, kata Sandy Walsh. Timnas Indonesia akan menuntaskan laga melawan Brunei Darussalam pada leg kedua yang akan berlangsung di Bandar Seri Begawan pada hari Senin 17 Oktober. Suntikan baru Timnas Indonesia, Nathan Joaon resmi dinaturalisasi. Ya, Nathan Joaon hadir bersama sang ayah untuk menyaksikan laga Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Kelar pertandingan laga tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan Nathan Joaon bersedia membela Timnas Indonesia. Mantan Presiden Inter Milan itu menegaskan Nathan Joaon tak akan jauh-jauh datang ke Indonesia jika tidak bersedia memperkuat timnas Garuda. Ya, tadi memang ada rencana Nathan yang main di Swansea untuk dinaturalisasi. Dia berumur 21 tahun dan bermain di segala posisi, kata Erick Thohir. Dia serius, kalau enggak dia tidak mungkin datang jauh-jauh dari sana dan bertemu dengan Presiden, kata Erick Thohir. Lantas bermain di posisi apakah Nathan Joaon? Pemain milik Swansea City ini biasa bermain sebagai fullback kiri, wingback kiri, hingga striker tengah. Bersama Excelsior di Liga Belanda 2022-2023, Nathan Joaon 26 kali bermain sebagai fullback kiri dan 3 sisanya ditempatkan sebagai wingback kiri. Berkat performa apik bersama Excelsior, Nathan Joaon pun diboyong klub Liga Inggris Swansea City. Bersama Swansea musim ini, Nathan Joaon belum mendapatkan kesempatan tampil. Nathan Joaon diprediksi masih butuh adaptasi untuk tune in dengan atmosfer sepak bola Inggris. Satu hal yang pasti, keberadaan Nathan Joaon membuat kedalaman pemain timnas Indonesia semakin mantap di area fullback kiri. Sekarang harapannya proses naturalisasi Nathan Joaon berjalan lancar. Dengan begitu, tenaga pemain berusia 21 tahun ini dapat diandalkan oleh Sintayong di timnas Indonesia mengarungi babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Piala Asia 2023. Striker timnas Indonesia Dimas Derajat menjadi top skor sementara di kualifikasi Piala Dunia 2026 mengungguli Messi dan Neymar. Ya, penyerang timnas gacor Indonesia Dimas Derajat untuk sementara duduk sebagai top skor kualifikasi Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat setelah penyerang Persikabo 1973 ini mengemas hat-trick saat timnas Indonesia menang 6-0 atas Brunei Darussalam. Sekedar diketahui, baru 2 konfederasi yang menggelar kualifikasi Piala Dunia 2026, yaitu Asia, AFC, dan juga Amerika Selatan. Asia sudah memulai babak pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tercatat ada 20 negara yang ambil bagian di babak ini termasuk timnas Indonesia. Skuad asuhan Sintayong pun memulai kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan hasil manis yakni menang 6-0.
Bagaimana dengan zona Amerika Selatan? Sejauh ini wakil-wakil CONMEBOL sudah melakoni 3 pertandingan. Hasilnya timnas Argentina yang dipimpin Lionel Messi memimpin klasemen dengan poin sempurna 9 angka, menyusul di posisi 2 ada Brasil dengan 7 angka, Kolombia 5 dan Uruguay 4. Berdasarkan fakta di atas, Dimas Derajat duduk sebagai top skor sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan koleksi 3 gol. Membuntuti di posisi 2 dengan 2 gol ada Neymar dari Brasil, Rodrigo Goes Brasil, Yu Yaosing dari Taiwan, Felix Torres Ekuador, Michael Udubulusor Hong Kong, Ramadan Sananta Indonesia, Lewin Mo Aung Myanmar dan Nicolas de la Cruz Uruguay. The next, Paul Pogba resmi dipanggil timnas Indonesia U17. Ya, jelang digelarnya Piala Dunia U17 2023, timnas Indonesia U17 Asuhan Bima Sakti dikabarkan memanggil pemain keturunan asal Swiss Choyun Damanik. Pemain diaspora tetap menjadi pilihan bagi Bima Sakti dalam membangun skuad timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Piala Dunia U17 2023 digelar mulai tanggal 10 November hingga 2 Desember mendatang. Indonesia mendapat kehormatan menggelar ajang ini. Sebagai tuan rumah, timnas Indonesia U17 tentu tak ingin kehilangan muka dengan tersingkir prematur di babak penyisihan grup. Karena itu persiapan matang dilakukan, salah satunya memanggil para pemain diaspora seperti Choyun Damanik Kadie dari Swiss. Bukan kabar mengejutkan lagi mengingat Choyun sudah dikaitkan dengan timnas Indonesia U17 sejak Juni lalu, namun tak begitu menarik perhatian. Kini namanya kembali mencuat di saat gelaran Piala Dunia U17 2023 hanya dalam hitungan pekan akan segera digelar di Indonesia. Kabar dipanggilnya Choyun Damanik ini viral di media sosial usai diunggah oleh salah satu akun Instagram. Profil Choyun Damanik gelandang berdarah Pantai Gading Indonesia dapat panggilan timnas U17, bunyi tulisan tersebut. Choyun Damanik diketahui memiliki keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Choyun lahir dari Lauser Name pada 24 Agustus 2007. Kiprah sepak bolanya dicatatkan di Swiss, negara yang saat ini ditinggalinya. Menurut kabar yang beredar, Choyun masih memegang paspor tunggal yakni Swiss dan membuatnya harus menjalani proses naturalisasi. Darah Indonesia Choyun mengalir dari sang ibu yang asli dari Medan, Sumatera Utara, sementara sang ayah asli Pantai Gading. Choyun merupakan pemain berposisi gelandang, bisa bermain sebagai gelandang tengah maupun gelandang bertahan sesuai posisi di Akademi Leusename Sport. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.